Halo, salam inovasi kendaraan listrik. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah dinamo motor BLDC hub. Lalu kita kedatangan seperangkatnya juga, ada pedal gas, ada pin kabel, ada berbagai macam juga yang lain. Ada kita dapat kiriman macam-macam ini. Lalu ini sepertinya controller. Kita analisa dulu dari data sebelumnya. Keluhannya apa? Ini adalah video yang dikirimkan oleh si pemilik dinamo. Videonya seperti ini. Kita analisa dulu. Lagi. Terus. Kira-kira apa ini penyebabnya? Seperti itu. Ya. Bantu bang. Dari analisa tadi, bisa disimpulkan itu hanya masalah ada di dinamo ini. Jadi artinya kita harus mengecek dinamo ini. Dinamo itu terdiri dari fase dan Hall sensor. Sekarang ngecek fase mudah, cukup kita sorotkan lalu kita putar manual. Jika berat, maka fase itu normal. Kita lakukan juga cara yang sama di kabel kombinasi ketiga-tiganya ini. Lalu yang Hall sensor motor, itu cara mengeceknya adalah menggunakan Hall sensor tester. Nah, di sini gunakan testernya, kita akan bisa langsung tahu apakah dia rusak atau tidak. Bentar, tunggu. Kan tidak semua orang memiliki alat Hall sensor tester. Nah, untuk apa kita menyiapkan alat-alat ini? Ada baterai, multimeter, controller. Kita akan tunjukkan cara mengecek Hall sensor tanpa menggunakan Hall sensor tester. Cara yang pertama, kita hidupkan controllernya dulu. Lalu di sini kita ukur kabel merah dan kabel hitam yang ada di Hall sensor motor. Kita hanya butuh supply 5 volt di sini. Ya, 5 volt keluar ya dari controller. Lalu kita coba ukur kabel hitam dan kabel warna kuning atau Hall sensor yang warna kuning. Lalu kita putar pelan-pelan dinamonya dengan tangan. Jika sensor normal, itu pasti bergerak jarumnya. Tapi kalau tertahan seperti ini, itu artinya sensor di kabel kuning tidak normal. Cara yang sama kita lakukan di kabel yang warna hijau, biru. Lalu kita memantau pergerakan di jarum multimeternya. Jika tidak bergerak, maka Hall sensor tersebut tidak normal. Ya, kita cek di sini, ternyata jarum tidak bergerak. Yang artinya dinamo memang ada masalah di Hall sensor motornya. Oke, ayo kita perbaiki. Siapkan kunci L yang standar bagus, ukuran 4 mili. Lalu lepas baut yang cukup ada sisi kabel motornya. Setelah semua baut-baut yang ada di sisi sebelah sini terlepas, maka saatnya kita akan mencoba mendorong supaya bagian statornya terlepas nanti. Nah, alat yang dibutuhkan yang pertama adalah tracker. Tracker ini nanti kita pasangkan di sini, lalu akan kita dorong. Yang kedua, kita butuh adapter tracker. Nah, di sini kita contohkan menggunakan disk cakram, tapi yang bekas ya, jangan baru ya. Lalu kita pasangkan di sini. Pertama kita lepas dulu gearnya, karena gear ini adalah milik dinamo, jadi kita harus melepasnya dulu.
akhirnya sudah mulai bisa ditarik, kita tarik, terlepas. Nah, inilah dia bagian dalam dinamo PLTC. Seperti ini statornya, dan ini adalah hall sensor motor yang akan mau kita ganti. Sebelumnya kita cek dulu koneksi perkabelan yang ada di kabel motor. Oke, semua kabel tersambung. Hall sensor paling tengah itu adalah yang paling mudah dilepas. Cukup kita pukul, dia akan lepas. Tapi untuk hall sensor yang ujung atau pojok-pojok, itu kita butuhkan alat khusus, yaitu bor PCB. Kita hancurkan sekalian supaya mudah dalam melepasnya. Siapkan sensor yang baru, 3 biji. Lalu pasangkan kedudukan hall sensor yang ada di stator motor. Dalam soldering itu harus cepat, karena rambat panas dari solder itu bisa membuat sensor mati kembali. Harus cepat ya. Selanjutnya, kali ini kita akan melakukan cara yang sama seperti yang pertama tadi, dengan bantuan controller tadi, dengan bantuan 5 volt dari controller. Tapi kali ini kita menggunakan magnet eksternal, yang kita sengaja memberikan pulse atau sinyal buatan, dan kita memantau pergerakan sinyalnya. Nah, apabila di multimeter itu bergerak, ketika kita memberikan impuls buatan magnet ini, itu artinya sensor sudah normal kembali. Kita lakukan cara tadi di ketiga sensor. Kali ini sudah masuk ke taraf pemasangan. Hati-hati magnetnya jangan kuat. Setelah ini masuk, tapi di sini masih ada celah. Kita dorong juga berat sekali. Di sini saatnya kita membuka baut cover di sisi sebelahnya. Kita kendorkan saja, tak perlu sampai terlepas. Taraf pengujian. Langsung saja kita test drive menggunakan komponen-komponen pendukungnya. Controller kita siapkan, kabel controller kita siapkan, handle gas juga kita siapkan, lalu supply dari baterai. Ayo kita rangkai. Untuk memutarkan dinamo itu,
Mengapa kita bisa tahu kalau putaran sudah normal? Itu pengujiannya ada 3. Yang pertama, putar dinamo dengan kecepatan yang pelan sekali. Jika bisa berputar pelan tanpa harus ada bantuan putaran awal dari tangan, itu sudah bagus. Ciri-ciri yang kedua adalah bisa berputar dengan kecepatan tinggi, RPM kencang, dengan suara yang halus dan nyaring. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang paling ampuh dalam menguji, yaitu putar dengan RPM yang sangat pelan sekali, putar RPM pelan, lalu tahan pakai tangan. Jika masih mampu kuat dalam melawan, dalam putaran yang rendah, itu artinya dinamo sudah normal kembali. Begitu. Oke, terima kasih. Sekian dulu dalam video vlog kali ini. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tapi, bentar dulu, masih ada bonus section dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang ciri-ciri kalau dinamonya tidak normal bagaimana. Oke, mari kita simak. Kita coba lepaskan salah satu kabelnya, jadi sebagai error buatan ya. Jadi yang di sini kan kabel biru jadi putus. Kita tes langsung. Putaran awal dia tidak lancar. Harus ada bantuan dari tangan manual terlebih dahulu baru dia bisa berputar. Lalu ketika dia sudah berputar kecepatan pelan, pegang pakai tangan tidak bertenaga. Itu artinya dinamo yang error. Oke, itu bonusnya. Terima kasih juga.